Di pertengahan bulan Mei tahun 2025, tepatnya hari ini yang merupakan awal masuk atau hari efektif kerja di tanggal 14 Mei ya tepatnya. Ini alhamdulillah hari ini dilaporkan masih ada beberapa bantuan yang cair. Salah satunya ini cair melalui kartu bank penyalur tertentu. Nah, bantuan apa, berapa saldo yang masuk, dan untuk tahap berapa akan kita bahas. Dan juga berikut hasil update di SIG-NG ya. Di pertengahan bulan Mei ini untuk PKH dan BPNT, apakah periode April hingga Juni atau tahap 2 ini sudah ada tanda-tandanya atau belum ya. Dan berikut juga saya akan menginformasikan sekaligus mencari faktanya terkait mengenai informasi yang beredar terkait mengenai pendapatan per kapita berdasarkan desil. Nah, kita ketahui bahwasanya bantuan sosial tahap 2 ini yang acuan datanya melalui DTSEN, ini kan nanti akan di-ranking desilnya. Ada desil 1, desil 2, desil 3, hingga seterusnya. Itu termasuk tingkat kemiskinannya. Dan kabarnya ini yang dicairkan ini prioritasnya adalah desil 1, desil 2, dan mungkin juga bisa desil 3. Nah, kira-kira apakah pendapatan per kapita keluarga tersebut ini mempengaruhi desil atau tidak, dan apakah informasi tersebut benar atau tidak, nanti akan kita jelaskan. Jadi jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas beberapa hal masih terkait bantuan ya. Yang pertama adalah terkait masih dicairkannya beberapa bantuan di hari ini di pertengahan bulan Mei. Salah satunya ini ada yang cair melalui kartu bank penyalur tertentu. Dan juga kita akan mengupdate terkait status periode PKH dan BPNT di SIG-NG ya. Malam hari ini apakah sudah terupdate untuk tahap 2-nya atau belum. Dan juga informasi terkait mengenai berita ya, berita adanya yang memposting ya terkait mengenai pendapatan per kapita atau pendapatan per kapita per bulan ya, itu berdasarkan desil 1, desil 2, desil 3, sampai desil 10. Nah, apakah informasi tersebut benar atau mungkin resmi dari pemerintah atau tidak? Sebenarnya seperti apa ya, nanti ditentukan desil bagi keluarga, khususnya para keluarga penerima manfaat nanti untuk menentukan bantuannya lanjut atau tidak. Akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, pertama yang akan kita bahas langsung saja terkait mengenai informasi yang beredar. Mungkin sudah ada yang melihat ya di Facebook atau mungkin di YouTube atau di beberapa media online ya. Sebenarnya informasi ini beredar sejak bulan Februari yang lalu ya. Februari tahun 2025. Nah, ini terkait mengenai pendapatan per kapita per bulan yang menentukan desil seseorang ya. Jadi pendapatannya itu berapa ratus ribu atau berapa juta itu masuk desil berapa, apakah masuk kategori miskin atau tidak. Nah, itu ada yang memposting seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan membacakan tabel informasi yang beredar tersebut ya. Jadi yang diedarkan di sini ini dari sumber yang belum apa ya, bukan resmi ya. Jadi sumbernya itu bukan dari BBS, bukan dari pemerintah. Entah siapa yang membuat. Jadi ini desil kan mulai ada desil 1, tingkat kemiskinan terendah ya. Kemudian desil 2, desil 3,
desil 4 hingga desil 10. Nah, di sini ini untuk pendapatan per kapita per bulan yang masuk desil 1 itu pendapatannya kurang dari 800.000. Itu masuk kategori sangat miskin. Kemudian desil 2 itu antara 800.000 hingga 1,2 juta per bulan. Desil 3 1,2 juta hingga 1,8 juta per bulan. Desil 4 1,8 juta hingga 2,5 juta per bulan. Sedangkan desil 5 2,5 juta hingga 3,5 juta per bulan. Kemudian desil 6 3,5 juta hingga 4,8 juta per bulan. Nah, itu ada desil 7, 8, 9 hingga desil 10 itu pendapatan per kapita per bulan itu lebih dari 20 juta. Itu super kaya itu ya, masuk kategori super kaya. Nah, itu informasi yang beredar. Nah, jadi kita akan mengecek apakah informasi tersebut benar atau tidak untuk menentukan seseorang tersebut masuk desil 1 dengan mengacu pada pendapatannya. Nah, itu kira-kira benar atau tidak. Nah, jadi di sini saya mengupas hal tersebut dari sumber kompas.com. Nah, jadi di sini ditulis unggahan yang menampilkan kategori masyarakat berdasarkan pendapatan per kapita per bulan beredar di media sosial X. Unggahan yang sudah dilihat dari 2 juta kali tersebut, nah itu di bulan Februari yang lalu itu maraknya. Nah, kemudian untuk sumber datanya ya, sumber data tersebut ini masih belum diketahui dari mana asalnya. Nah, ini banyak yang menduga dari BPS. Nah, Humas BPS, Eko Usman, itu membantah anggapan bahwa data tersebut berasal dari BPS. Jadi fake ya, ini bukan dari BPS, bukan dari pemerintah data tersebut yang disebarkan ya. Jadi kalau dari hasil penyampaiannya, setelah memastikan langsung ke Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, setelah dikonfirmasi ya, bahwasanya ternyata itu bukan dari BPS ya. Jadi kalau asal sumbernya saat ini BPS masih berupaya melakukan penelusuran ya. Jadi itu tadi ya dari Humas BPS. Nah, BPS terkait merilis data kependudukan miskin pada September 2024 yang lalu melalui laporan bertajuk Profil Kemiskinan Indonesia September 2024, masyarakat miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Ya, kalau BPS itu pernah merilis tapi itu pengeluaran bukan pendapatan. Jadi yang masuk kategori di bawah garis kemiskinan itu adalah kalau dari BPS itu pengeluaran per kapita per bulan. Artinya itu dalam satu keluarga misalkan ada 4 orang. Nah, jadi per orang itu pengeluarannya nanti berapa per bulan untuk makan atau yang bukan dari makanan. Nah, itu ya. Nah, akan kita bahas ya lanjutannya. Jadi kalau menurut data BPS, garis kemiskinan secara nasional pada September 2024 itu adalah 595.242 per kapita per bulan. Angka ini naik 2,11% dari periode sebelumnya Maret 2024 yang hanya Rp582.932. Nah, garis kemiskinan tersebut terdiri dari 2 komponen, yakni garis kemiskinan makanan 443.433 per kepala per kapita per bulan, dan garis kemiskinan bukan makanan atau kebutuhan selain pangan, yakni 151.809 per kepala atau per kapita per bulan. Nah, artinya mereka yang pengeluarannya bulanannya kurang dari jumlah tersebut masuk dalam kategori miskin. Namun secara rinci setiap daerah di Indonesia ini memiliki garis kemiskinan yang berbeda. Itu per September 2024. Kayak di Aceh itu kalau pengeluaran per kapita ya per bulannya itu 655.000, Sumatera Utara 648, Sumatera Barat 714. Kemudian kalau di daerah Jawa, kalau Jakarta itu paling tinggi ya, 846.000. Kemudian Jawa Tengah 521.000, Jawa Barat 535.000,
Jawa Timur 547.000. Nah, jadi di sini mungkin sudah banyak yang paham ya, bahwasanya untuk menentukan garis kemiskinan ya dari BPS itu pengeluaran. Jadi yang dikeluarkan pendapatan pengeluarannya per bulan, per orang. Nah, kalau dalam satu kakak itu ada 4 orang misalnya. Nah, ini tadi kalau September 2024 ya, dari BPS itu 595.000. Nah, misal kita bulatkan 600.000 ya. Nah, kalau 4 orang berarti untuk biaya makan dan bukan makan per bulan itu berarti 600.000 dikali 4, berarti ketemunya 2.400.000 ya. Berarti ketemunya 2.400.000 rupiah. Nah, itu kalau berarti pengeluaran di bawah 2.400.000 berarti masuk kategori miskin dalam satu keluarga ya. Jadi itu per orang kalau 600.000 rupiah ya. Jadi kalau di bawah itu misal pengeluarannya itu masih 2 juta baik untuk makan maupun yang bukan untuk makan dalam satu keluarga ya. Nah, ini berarti masih kategori miskin. Tapi kalau untuk menentukan desil 1, desil 2 itu bukan dari pendapatannya saja ya, mungkin bisa dari asetnya ya, mungkin punya ternak, punya kendaraan, bisa saja belum punya rumah. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi kalau ada yang mengabarkan desil 1 itu yang penghasilannya kurang 800.000, nah itu belum benar ya. Karena dari BPS, dari pemerintah tidak pernah mengeluarkan informasi tersebut ya. Jadi jangan khawatir ya, untuk para KPM yang kemarin mungkin sudah disurvei DTSEN ya, itu nanti yang menilai itu adalah BPS. Jadi yang punya ilmunya itu BPS. Jadi bukan pendamping ya, bukan masyarakat sendiri yang menilai keluarga tersebut masuk kategori desil 1 atau desil 2 atau mungkin desil 3 ya. Jadi semuanya nanti dinilai sesuai dengan hasil survei yang kemarin itu. Jadi kita tunggu saja ya, nanti apakah bantuan Anda masih cair atau tidak tahap 2 ini. Kalau masih cair berarti ya masih masuk kategori yang layak dibantu. Kalau tidak cair ya berarti sudah masuk kategori sejahtera ya. Kemudian untuk yang pertengahan bulan ini, yang tanggal 14 Mei ini ada beberapa bansos yang masih cair, yakni bantuan PIP ya, PIP yang kategori jenjang kelas akhir, kelas 6 SD, 9 SMP dan 12 SMA itu masih dituntaskan untuk penyalurannya ya hingga sampai pertengahan bulan Mei ini. Nah, itu berarti masih tahap 1 ya. Jadi dapatnya itu setengahnya. Itu ada yang terkonfirmasi 350.000, sebenarnya mungkin 375 untuk jenjang SMP karena dapatnya hanya setengahnya saja ya. Nanti untuk tahap 2 itu yang full itu yang bukan kelas akhir ya, siap-siap saja ya. Dan juga bantuan BLT dana desa masih terus disalurkan juga. Kalau PKHBPNT tahap 2 ini masih belum ada yang cair sama sekali ya, karena Distrik NJ sampai dengan detik ini masih belum muncul untuk periode April hingga Juni 2025 ya. Jadi mohon bersabar, semoga bantuan secepatnya cair dan siap-siap saja ya. Mulai tahun ini nanti bagi yang usia muda, usia produktif ya, ini harus berbesar hati untuk nanti apabila diusulkan ke usulan bantuan pemberdayaan ya, dan agar bisa berdaya. Karena harus diingat juga ya bahwa bansos itu sementara dan berdaya atau mandiri itu selamanya. Nah, jadi jangan mengandalkan bansos terus, apalagi yang masih bisa bekerja, usianya masih produktif, masih muda, siap-siap nanti akan ada usulan bantuan pemberdayaan dan nanti akan didorong untuk graduasi mandiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.